الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah yang telah banyak memberi kenikmatan kepada kita yang tidak akan mungkin kita bisa menghitungnya, sebagaimana yang Dia firmankan dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana zalumun kafar. Dan jika kalian hendak menghitung kenikmatan Allah, tidak akan mungkin kalian bisa membatasinya. Sungguh manusia itu penuh kezaliman dan banyak kekufurannya. Salawat serta salam kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing dan membina umatnya kepada siratal mustaqim. Wassallallahu wasallamu alaihi. Kemudian yang kedua kalinya kami aturkan banyak terima kasih khusus kepada segenap takmir dan pengurus Masjid Jami' yang mulia ini, Masjid Sultan Syari'in bin Wahid, atas ta'awunnya, kerjasamanya. Dan ini merupakan bentuk pengamalan terhadap firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan hendaknya kalian saling ta'awun, bantu membantu, bekerja sama dalam kebaikan dan takwa. Kita berharap dan berdoa semoga ini semua menjadi timbangan kebaikan mereka, timbangan kebaikan kita, memberatkan kebaikan dalam timbangan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kita baru menyelesaikan sholat fardu subuh jamaah yang kalau kita mengingat betapa besar fadilahnya, pahala dan keutamaannya, di mana sholat subuh adalah sholat yang disaksikan. Inna salatal fajri kana mashhuda. Sholat fajar itu, sholat subuh, disaksikan oleh para malaikat Allah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil lail wa malaikatun bin nahar wa yajtami'una fi salatis subh wa salatil 'asr. Qalu jinnahum yusallun wa taraknahum yusallun. Saling berganti pada kalian malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat yang ditugaskan di siang hari mencatat amalan manusia, kemudian naik
melaporkan kepada Allah. Demikian pula yang di malam hari, mereka terus bergantian dan bertemu dua kelompok malaikat ini di dua waktu sholat, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Di sholat subuh naik malaikat malam, turun malaikat pagi atau siang. Nanti di waktu asar malaikat siang naik, malaikat malam turun. Maka mereka setiap kali bertemu di waktu subuh dan di waktu asar saling berkata sesama mereka, kita datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, kita tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat, yaitu kaum muslimin yang sholat berjamaah di masjid-masjid kaum muslimin. Itu yang dikatakan malaikat malam. Ketika sholat asar kami datangi mereka dari waktu asar dalam keadaan sedang sholat. Ketika mereka tinggalkan di waktu subuh, mereka kembali mengatakan kami tinggalkan dalam keadaan mereka sedang sholat. Yang malaikat pagi pun berkata demikian, di waktu subuh kami datangi mereka sedang sholat. Di waktu asar mereka pun mengatakan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Disanjung, dipuji oleh para malaikat Allah yang mulia, yang sholat berjamaah subuh terutama dan asar. Sholat subuh pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi kabar gembira bagi mereka yang sholat di masjid-masjid, di surau-surau. Beliau sabdakan, asyarul masyai fid dhulumat bin nurid tam yaumul qiyamah. Berikan kabar gembira pada mereka yang berjalan dalam kegelapan, yaitu gelapnya subuh. Apalagi di zaman dahulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Kabari mereka yang berjalan dalam kegelapan, keluar dari rumahnya, berjalan menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah. Kabari mereka akan mendapati cahaya yang sempurna di hari kiamat kelak, di hari yang sangat menakutkan, hari yang sangat mengerikan, dahsyat, di hari kaum munafikin, orang-orang munafik berharap untuk mendapat cahaya walaupun sedikit di hari kiamat, sehingga mereka katakan kepada kaum mukminin seperti Allah ceritakan tentang mereka, daruna naktabis min nurikum, biarkan kami mengambil sedikit saja dari cahaya kalian. Qila ji'u wara'akum faltamisu nura. Jawab kepada mereka, kembalilah kalian, cari cahaya kalian sendiri. Tidak akan mereka mendapat cahaya kaum mukminin. Maka sholat subuh berjamaah di masjid amalan besar, fadilah yang begitu besar, pahala, dijanjikan cahaya sempurna bagi mereka di hari kiamat kelak. Walhamdulillah, Allah berikan taufik, Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menjalaninya, istiqamah terhadapnya setiap hari di masjid-masjid kaum muslimin. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah dan yang saya hormati, sesungguhnya kita hidup diciptakan oleh Allah untuk suatu tujuan besar, tidak sia-sia. Kita diciptakan dalam surat Ad-Dariyat
Allah berkata, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Allah, dan mereka menyembah hanya kepadaku. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Aku tidak menginginkan dari mereka rizki. Aku tidak menginginkan mereka memberiku makan, karena Allah Dialah Razzaq yang maha memberi rizki kepada hambanya, Dzul Quwwatil Matin, dan Allah memiliki kekuatan yang besar. Manusia dan kita semua tidak diciptakan sia-sia. Di dalam surat Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ayahsabul insanu an yutraka suda?" Apakah manusia mengira mereka dibiarkan sudah sia-sia begitu saja? Yaitu makna ayat seperti kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, la yumar wa la yunha. Apakah mereka mengira setelah diciptakan hidup di dunia, kemudian mereka tidak diperintah, kemudian mereka tidak dilarang? Tidak. Justru untuk itu mereka diciptakan, untuk mentaati perintah-perintah Allah, perintah-perintah agamanya, mentaati Rasulnya, untuk dilarang dari yang haram, meninggalkan yang dilarang oleh Allah, oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah peribadatan kepada Allah. Hadirin jamaah sekalian rahimahullah, di dalam beribadah kepada Allah, kita pun dibimbing, dibina oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita harus beribadah dengan benar, beribadah dengan baik. Maka Allah utus Rasulnya untuk mengajari dan membimbing mereka semua. Rusulan mubasysyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi hujjatun 'ala Allahi ba'da rusul. Para rasul yang Allah utus membawa berita gembira bagi mereka yang taat bertauhid, menyampaikan ancaman, siksa dan azab bagi mereka yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Diutus para rasul itu agar manusia tidak lagi punya hujjah di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Allah telah utus Rasulnya menjelaskan kepada mereka agama Allah, bagaimana mereka harus beribadah kepadanya. Maka beliau sebagai uswah hasanah, suri tauladan baik bagi kita kaum muslimin. Firman Allah, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsiran." Sungguh pada diri Rasul untuk kalian ada uswah hasanah, suri tauladan yang baik, contoh yang terbaik bagi mereka yang mengharap Allah, mengharap hari akhir, dan banyak berpikir kepada Allah.
memerintahkan semua hambanya untuk taat kepada beliau, taat kepada Rasulnya dalam segala sesuatu yang telah beliau ajarkan. Dalam banyak ayat-ayat Al-Quran, wa ati'u Allah wa ati'u Rasul, dan taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wa man yuti'ir Rasul faqad ata'a Allah. Allah pun sebutkan yang mentaati Rasulullah berarti dia telah mentaati Allah. Allah pun menyebutkan, wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apapun yang Rasul sampaikan kepada kalian, yang Rasul berikan kepada kalian, ambil, lakukan. Dan apapun yang Rasul larang kalian, tinggalkan, jauhi yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Allah pun mengingatkan kepada kaum mukminin bahwasanya tidaklah beriman orang yang tidak menjadikan Rasulullah sebagai imamnya yang terbesar, sebagai panutannya, menyelesaikan segala perkara urusan kehidupan mereka, dan harus diterima dengan penuh lapang dada. Dalam An-Nisa, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, demi Allah, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang menyelesaikan segala pertikaian dan perselisihan di antara mereka, kembali kepada Rasulullah, kembali kepada sunnah ajaran beliau. Kemudian mereka tidak mendapati haraj, tidak mendapati berat hati, karena ada orang menerima tapi dia berat hati, kurang suka, tidak senang, tidak beriman yang demikian. Dia terima dengan penuh senang hati, lapang dada. Wa yusallimu taslima, benar-benar dia terima semua itu dengan senang. Ayat ini turun ketika sempat ada sedikit problem di antara sahabat, dua sahabat, dalam masalah ladang sawah. Yang satu sawahnya di sini, yang satu di bawahnya. Mereka cekcok, berselisih paham dalam masalah air. Aku dulu yang airnya begini, kau setelah aku, tidak bisa aku yang lebih memerlukan air begini. Maka Rasulullah SAW datang menyelesaikan air untuk fulan terlebih dahulu. Selesai untuk sawah ladangnya baru untuk kamu. Maka yang mendapat giliran kedua, dia berkata, Al-an ibnu ammik, itu hukummu wahai Rasulullah, karena dia sepupumu. Engkau putuskan demikian hukum karena dia masih keponakan pamanmu, anak pamanmu. Dia tidak terima apa yang menjadi pilihan dan keputusan Rasul SAW. Turun ayat, la yu'minuna hatta yuhaqqimu bima syajara bainahum. Tidaklah beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai yang menyelesaikan hakim dari segala perselisihan dan perbezaan mereka.
mereka terima dengan senang hati, dengan penuh lapang dada. Maka kewajiban setiap muslim untuk menerima segala yang dari Rasulnya, bahkan mengedepankan itu dari segala-galanya, menomorsatukan, memprioritaskan. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang hal ini, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tidaklah pantas bagi seorang mukmin lelaki ataupun mukminah wanita jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara, jika Allah dan Rasulnya telah memerintah, mengajarkan sesuatu, tidaklah pantas bagi mereka, tidak patut bagi mereka untuk memilih yang ini aku tidak ambil, ini tidak sesuai dengan kemauanku, aku kurang senang dengan ini, aku ambil saja yang lain. Tidak pantas bagi mukmin dan mukminah demikian. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Kewajiban setiap mukmin dan mukminah untuk mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sesuatu yang telah beliau ajarkan. Allah mengancam keras siapapun yang meninggalkan ajaran Rasulnya, siapapun yang menyalahi, menyelisih tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Firman Allah, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibuhum adzabun alim." Hendaknya takut, falyahdhar, berhati-hatilah orang-orang yang menyalahi ajaran Rasulnya. Kalau mereka akan tertimpa fitnah, yaitu kata Imam Ahmad, maknanya adalah syirik. Orang bisa terjatuh dalam syirik karena menyalahi dan meninggalkan ajaran Rasulnya, atau mereka akan terkena azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Demikian dalam banyak ayat-ayat Quran yang semakna dengan ini. Kata Imam Ahmad, di dalam Al-Quran Allah memerintahkan ketaatan kepada Rasulnya di dalam 33 ayat di surat-surat yang berbeza-beza. 33 kali Allah mengulang, Allah memerintahkan taat kepada Rasul, taat kepada Rasul. Jangan menyalahi beliau, jangan kau tinggalkan. Kita diwajibkan untuk mengedepankan prioritas ketaatan kepada Rasul dalam beribadah, dalam hidup di dunia ini, agar kita tidak mendahului Allah, tidak mendahului Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak melakukan apa yang tidak diajarkan oleh Rasulnya.
di awal surat Al-Hujurat, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kepada Allah. Seperti sama yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nahnu naqtadi wa la naqtadi. Kita umat Islam Muslim berqudwah, mencontoh, mengikuti, dan kita tidak mendahului, tidak memulai dalam ibadah. Artinya kita tinggal mencontoh, berqudwah, naqtadi. Kita melihat, menengok apa yang Rasul lakukan, kita melakukan. Apa yang telah Rasulullah contohkan, kita ikuti. Dan kita tidak memulai, artinya memulai dari diri kita sendiri. Kita lakukan sesuatu yang tidak dilakukan Rasul, tidak. Kita tidak memulai, tetapi kita meniru. Kita mengikut, mencontoh, berqudwah kepada Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah dan yang saya hormati. Maka bukti kecintaan seseorang kepada Rasulullah SAW akan terlihat dalam ketaatannya kepada beliau. Di surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan kepada mereka, jika kalian cinta kepada Allah, jika benar-benar kalian cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, berintibahlah kepadaku, contoh aku. Niscaya Allah pun pasti akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini para ulama sebutkan sebagai ayatul ikhtibar, ayatul imtihan, ayat ujian. Diuji setiap mukminah dengannya. Setiap orang yang mengaku cinta kepada Allah, apakah benar cintanya? Diuji dengan ayat ini, fattabi'uni. Jika dia benar-benar cinta kepada Allah, akan terbukti dia mentaati Rasulnya, mengikuti dan mencontoh Rasulnya, membatasi diri. Hanya dia lakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu Allah pun akan mencintai kalian, membalas dan mengampuni dosa-dosa kalian. Oleh sebab itu, seperti para ulama sebutkan, laisa sya'nu an tuhib walakin asy-sya'nu kaifa tuhab. Yang penting bukannya bagaimana kamu cinta, bukan bagaimana kita mencintai Allah, mengaku saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada baginda Rasul SAW. Bukan itu yang terpenting, pengakuan cinta. Tetapi yang lebih penting, bagaimana untuk kamu dicintai oleh Allah. Itu yang lebih penting.
Bagaimana agar kita mendapat cinta Allah, dicintai Allah. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, taati aku, Rasulullah SAW. Oleh sebab itu dalam banyak hadis Rasulullah SAW memerintahkan umatnya untuk mencontoh beliau, mengikuti beliau dalam perkara sholat misalnya. Rasulullah SAW sebutkan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Ikuti contoh aku seperti mana aku sholat, dari takbir hingga salam dalam sholat. Dalam haji atau umrah, beliau pun mengatakan, "Khudhu anni manasikakum." Ambil dariku manasik kalian. Manasik ihram, bagaimana dalam umrah atau haji, bagaimana dia talbiyah, bagaimana dia ihram, bagaimana dia di miqat, bagaimana dia tawaf, sa'i dan seterusnya. Ambil dariku manasik kalian, contoh aku, ikuti aku. Dan demikian dalam amalan-amalan ibadah yang lain. Hadirin jamaah sekalian, maka dengan demikian hendaknya masing-masing kita murajaah, introspeksi pada diri untuk membenarkan dan membenahi setiap amalan ibadah kita. Adakah itu telah sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW? Sudahkah kita mentaati beliau? Sudahkah kita mencontoh beliau? Agar kita menjadi orang yang termasuk dicintai Allah dan diampuni dosa-dosanya. Itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan semua itu bermanfaat untuk kita semua. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Terima kasih banyak telah mendengarkan apa yang telah kita sampaikan. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah dan inayah kepada kita semua untuk taat kepadanya, untuk taat kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita termasuk orang yang selamat dan bahagia di dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.